Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita ada di materi terakhir untuk structure ya. Namanya adalah dependent clause atau anak kalimat. Nah, sebenarnya anak kalimat ini lanjutan materi kita hari kedua tentang conjunction, teman-teman. Lebih tepatnya conjunction yang selain van voice. Nah, jadi gimana sih dependent clause ini di dalam kalimat penggunaannya? Langsung saja kita bahas ya, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya conjunction selain van voice, kalau teman-teman menemukan ada conjunction selain van voice ya, sebentar. Sebentar, apakah suara saya pecah-pecah? I'm sorry guys, wait. Halo, cek-cek. Apakah sudah clear? Oke, terima kasih. Oke, jadi saya ulangi lagi teman-teman. Jadi dependent clause ini adalah susunan berupa conjunction subject predikat. Jadi setiap teman-teman menemukan susunan conjunction subject predikat di mana conjunctionnya itu adalah conjunction yang selain van voice, itulah yang disebut dengan anak kalimat. Gitu ya. Dan CSP atau anak kalimat ini di dalam kalimat ada berapapun tidak ada masalah, teman-teman. Ya, jadi kalau kalimat mengandung anak kalimat itu boleh ada berapapun juga nggak masalah ya. Yang penting atau yang aturannya adalah induk kalimatnya atau SP-nya itu cuman boleh ada satu. Jadi yang nggak pakai conjunction itu cuma boleh ada satu, teman-teman. Nah, sisanya kalau mau ditambahkan SP satu lagi harus ada conjunction sebelumnya. Gitu ya. Dan CSP itu atau susunan yang subjek predikat sebelumnya ada conjunction ini, inilah yang disebut dengan anak kalimat. Nah, contoh anak kalimat di dalam kalimat utuh, teman-teman. Misalnya kalimat utuh berbunyi, I like the way you think. Nah, di situ subjeknya adalah I, predikatnya adalah like. Nah, like itu butuh objek ya, teman-teman. Menyukai. Nah, yang disukai apa? Atau menyukai apa? Nah, masa cuman the way? Bagaimana? Kan nggak bisa ya, teman-teman. Jadi, the way you think ini jadi satu. Jadi, sekali lagi, kalau teman-teman menemukan susunan CSP, itu harus ditarik garis satu, teman-teman. Satu garis. Ya, jadi the way you think itu satu kesatuan dan itulah yang disebut dengan anak kalimat. Seperti itu. Jadi, I like the way you think. Saya suka cara kamu berpikir. Kemudian contoh berikutnya, I was driving when you called last night. Saya lagi nyetir ketika kamu nelpon tadi malam. Nah, ketika kamu nelpon tadi malam itu juga disebut dengan anak kalimat susunan CSP, teman-teman. Ya, atau dependent clause. Dan di sini anak kalimatnya berfungsi sebagai keterangan waktu. Ya, jadi kalau when you called last night itu kan kalau diartikan ketika kamu nelpon tadi malam. Nah, itu menunjukkan kapan peristiwanya terjadi. Jadi peristiwa nyetirnya ini kapan? Jadi nyetirnya ini ketika kamu menelpon tadi malam seperti itu. Nah, ini CSP-nya disebut dengan anak kalimat. Gitu ya. Jadi anak kalimat itu susunan CSP. C-nya selain fanboy seperti ini, teman-teman. Kemudian contoh terakhir. Contoh terakhir, teman-teman. The man that you called last night works as a lawyer. Pria yang kamu telepon tadi malam itu bekerja sebagai seorang pengacara. Nah, yang kamu telepon tadi malam itu menjelaskan kata benda pria ini. Nah, sama CSP ini teman-teman, inilah yang disebut dengan anak kalimat. Gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman menemukan susunan berupa CSP atau conjunction subject predikat di mana conjunction-nya itu adalah conjunction selain van voice, nah itulah yang disebut dengan anak kalimat CSP-nya itu teman-teman. Dan CSP ini terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan penggunaannya di dalam kalimat. Ya. Nah, yang pertama ada CSP atau anak kalimat itu berfungsi sebagai benda, teman-teman, atau noun. Nah, di hari pertama kita sudah belajar bahwa kata benda itu fungsi salah satunya adalah sebagai subjek ya di dalam kalimat, teman-teman. Nah, di hari ketiga, chapter 3 ya, kita juga belajar kalau kata benda juga bisa menjadi objek. Nah, jadi CSP atau anak kalimat yang berfungsi sebagai noun di dalam kalimat itu nanti tempatnya ada dua. Kalau nggak sebagai subjek ya sebagai objek. Nah, contoh tadi ya noun clause teman-teman atau dependent clause atau anak kalimat yang sebagai noun tadi contohnya adalah yang I like the way you think. Nah, the way you think itu CSP-nya ya itu sebagai objek dari kata kerja like. Nah, inilah yang disebut dengan noun clause atau anak kalimat yang berfungsi sebagai noun, teman-teman. Gitu ya. Kemudian selain sebagai noun, CSP atau anak kalimat itu juga bisa berfungsi sebagai keterangan atau adverb.
atau biasa disebut dengan adverbial clause, adverb clause, teman-teman. Nah, adverbial clause ini fungsinya di dalam kalimat cuma satu, yaitu sebagai keterangan. Jadi pastikan subjek, predikat, objek di induk kalimatnya, alias yang nggak pakai conjunction ya, itu sudah lengkap dulu. Gitu ya. Kalau misalkan nggak ada yang hilang, sudah lengkap SPO-nya, maka satu-satunya yang bisa ditambahkan adalah keterangan. Gitu ya. Dan kalau bentuknya CSP, nah berarti itulah anak kalimatnya atau CSP-nya itu berfungsi sebagai keterangan, teman-teman, atau adverb ya. Fungsinya nanti sebagai adverb clause. Nah, contohnya tadi adalah yang I was driving when you called last night. Nah, when you called last night inilah yang disebut dengan anak kalimat atau dependent clause yang fungsinya sebagai keterangan, lebih tepatnya keterangan waktu. Makanya tadi kan kalau diartikan ketika kamu menelpon tadi malam, ketika itu menunjukkan keterangan waktu, teman-teman. Seperti itu. Dan bedanya objek sama keterangan ya, teman-teman. Objek itu tempatnya pasti fixed, diletakkan di setelahnya predikat. Jadi the way you think yang di noun clause tadi sebagai objek ya, ini nggak boleh teman-teman pindah ke sebelumnya subjek, nggak bisa. Karena objek ya tempatnya cuma bisa di situ, teman-teman. Nah, tapi kalau keterangan, bedanya dengan keterangan ya, yang when you call last night, yang contoh kedua ini teman-teman, keterangan itu bisa kita pindah ke depan sendiri tanpa merubah makna. Jadi kita bisa bilang, saya lagi nyetir ketika kamu nelpon tadi malam. Atau ketika kamu nelpon tadi malam, saya lagi nyetir. Jadi when you called last night, I was driving. Titik. Nah, tetap ya. Jadi when you call last night-nya itu sebagai keterangan, lebih tepatnya keterangan waktu. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, CSP atau anak kalimat atau dependent clause ya, teman-teman, itu juga bisa berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat. Nah, materi hari ke-6, teman-teman. Fungsi kata sifat di dalam kalimat cuma ada satu, yaitu mensifati benda. Yang punya sifat itu cuma benda ya, teman-teman. Jadi CSP yang berfungsi sebagai adjektif atau namanya adjective clause ya, teman-teman. Itu nanti fungsinya hanya satu, yaitu menjelaskan kata benda atau menjelaskan dan tempatnya ini agak beda ya, teman-teman. Jadi karena dia panjang kan bentuknya CSP ya, lebih dari satu kata tentunya. Nah, otomatis tempatnya pasti di setelah kata benda yang dijelaskan. Jadi adjective clause ini hanya bisa nempel ya dengan benda yang dijelaskan, teman-teman. Alias sebelumnya wajib ada kata benda dulu. Jadi adjective clause nggak bisa berdiri sendiri di dalam kalimat, nggak bisa. Nah, contohnya tadi adalah yang the man that you called last night works as a lawyer. Jadi pria yang kamu telepon tadi malam itu. Nah, jadi that you called last night, yang kamu telepon tadi malam itu ada CSP ya. Inilah yang disebut dengan adjective clause karena dia menjelaskan kata benda man, teman-teman, pria. Seperti itu. Gitu ya. Jadi the man that you called last night works as a lawyer. Pria yang kamu telepon tadi malam itu bekerja sebagai seorang pengacara. Nah, sekali lagi jadi adjective clause sebelumnya wajib ada bendanya dulu. Ya, ada man-nya di situ. Atau kata benda lain lah. Intinya nggak bisa adjective clause tiba-tiba muncul di dalam kalimat, tidak bisa. Jadi dia hanya bisa muncul setelah ada benda di sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini tadi adalah ketiga jenis anak kalimat berdasarkan fungsinya di dalam kalimat. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan noun clause ya sebagai noun, entah itu di subjek atau di objek, CSP-nya. Kemudian adverb clause itu nanti ya fungsinya sebagai keterangan, adjective clause fungsinya sebagai penjelas kata benda. Oke. Nah, sekarang kita belajar juga tentang conjunction di setiap anak kalimat. Jenis-jenis atau macam-macam conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat. Nah, sebelumnya saya ingin memberitahu teman-teman ya, kenapa kok kita perlu mengetahui atau mengenal conjunction apa aja yang dipakai di setiap anak kalimat ini nanti. Jadi supaya teman-teman nanti supaya memudahkan teman-teman ketika teman-teman sudah tahu nih. Misalkan titik-titik itu tempatnya adalah di tempatnya objek. Nah, kalau mau dimasukkan CSP berarti kita cari yang noun clause. Nah, kalau teman-teman sudah tahu bedanya conjunction-nya noun clause apa aja, adverb clause, adjective clause apa aja, ya sudah tinggal cari conjunction-nya aja. Oh, ini conjunction-nya noun clause berarti jawabannya yang ini. Misalkan seperti itu. Gitu ya. Karena setiap anak kalimat ini memiliki conjunction-conjunction masing-masing, teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang kita kenalan dulu dengan conjunction yang dipakai oleh noun clause. Nah, untuk noun clause itu conjunction yang dipakai dibagi menjadi 3 ini ya. Secara umum cuma 3 ini, teman-teman. Yang pertama ada that yang artinya adalah bahwa. Nah, itu miliknya noun clause. Oke. Kemudian ada if atau whether.
Nah ini beda, hati-hati ya. If-nya ini bukan yang artinya jika, bukan juga yang artinya seandainya, teman-teman. Jadi if di sini sama artinya dengan whether ya, yaitu apakah atau entah. Oke. Dan if yang artinya apakah atau entah miliknya noun clause ini ya, teman-teman, hanya bisa diletakkan di tengah-tengah kalimat. Alias nanti CSP-nya noun clause-nya itu fungsinya hanya bisa jadi objek. Kalau teman-teman pakai if ya. Tapi kalau pakai whether bisa di subjek, bisa di objek CSP-nya nanti. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada 5W1H. Nah, semua kata tanya di dalam bahasa Inggris itu bisa dipakai sebagai conjunction miliknya noun clause. Jadi CSP-nya kalau misalkan pakai what, pakai where, pakai who, pakai when, pakai why, pakai how many, how far, how long, dan lain-lain. Semuanya itu bisa dipakai noun clause. Seperti itu. Jadi secara umum conjunction yang dipakai noun clause itu ada 3 ini, teman-teman. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada conjunction miliknya adverb clause. Nah, jadi cukup gampang teman-teman. Maksudnya cukup gampang itu ngingetnya ya. Jadi adverb clause ini conjunction-nya adalah hampir semua jenis conjunction selain verb voice itu miliknya adverb clause. Jadi secara umum conjunction itu mirip kayak preposition, teman-teman. Gitu ya. Jadi dia merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Cuman kalau conjunction setelahnya harus SP. Subjek predikat. Kalau preposition setelahnya diikuti kata benda atau kata ganti sebagai objeknya saja, seperti itu. Bahkan conjunction-nya adverb clause ini banyak yang punya kelas kata preposition, teman-teman. Contoh ya, kata after. Nah, after ini kalau teman-teman cek di kamus, itu dia punya lebih dari 2 kelas kata. Nah, salah duanya atau di antara kelas kata miliknya after ini, ada 2 yaitu conjunction sama preposition. Nah, jadi punya 2 kelas kata, teman-teman. Jadi penggunaannya ya beda. Kalau after yang conjunction, ya setelahnya subjek predikat ya, yang kita bahas hari ini. Tapi kalau after yang kelas katanya preposition, setelahnya nggak boleh subjek predikat. Oke, setelahnya diikuti kata benda atau kata ganti saja yang nantinya jadi keterangan, seperti itu. Nah, kemudian ada contoh berikutnya ya, conjunction miliknya adverb clause, teman-teman. Misalnya ada although, artinya meskipun, ada as, artinya ketika, kemudian ada as if, artinya seolah-olah, kemudian as long as, selama, before, sebelum. Nah, sama kayak after tadi ya. As long as, kemudian before, itu dia punya kelas kata preposisi, teman-teman. Oke, jadi as itu bisa jadi preposisi, bisa jadi conjunction. Sama kayak before, sama kayak after, seperti itu. Kemudian ada juga because artinya karena, kemudian ada even though sama kayak although ya teman-teman, sama kayak though saja yang nggak pakai even, itu mereka conjunction miliknya adverb clause artinya sama yaitu meskipun atau walaupun gitu ya. Berikutnya ada if artinya jika atau seandainya. Nah, jadi di kalimat pengandaian atau conditional sentence teman-teman ya, itu ada namanya penggunaan adverb of condition. Jadi keterangan syarat. Nah, itu pakainya conjunction if ini, seperti itu. Kemudian ada in case, artinya andaikan nanti. In order that, supaya. Provided that. Nah, biasanya ada that-nya, tapi biasanya juga that-nya dihilangkan, teman-teman. Boleh ya, boleh provided that, boleh provided saja, artinya asalkan. Nah, jadi selain kata kerja, provided bisa jadi conjunction. Seperti itu. Berikutnya ada since, artinya bisa karena, bisa sejak. Kemudian ada so that, artinya sehingga. Unless, kecuali jika. Until artinya sampai, when artinya ketika, whenever kapanpun, where di mana. Kalau wherever berarti dimanapun gitu ya. Kemudian ada whereas artinya namun bisa, padahal bisa, meskipun bisa, tergantung konteks teman-teman. Kemudian ada while bisa sedangkan, bisa sembari atau di tengah-tengah dan lain-lain. Nah, ini hanya contoh saja ya teman-teman. Jadi conjunction miliknya adverb clause sekali lagi itu banyak sekali. Jadi pokoknya semua conjunction selain conjunction noun clause sama conjunctionnya adjective clause itu semuanya pasti miliknya conjunctionnya adverb clause teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada conjunction miliknya adjective clause. Nah, kalau adjective clause ini sebenarnya conjunctionnya juga nggak banyak ya. Cuman yang banyak adalah aturannya teman-teman. Dan ini sering keluar di soal structure TOEFL ketika pertanyaannya mengenai anak kalimat atau dependent clause itu biasanya menanyakan tentang adjective clause ini. Nah, conjunction yang dipakai oleh adjective clause antara lain yang pertama yang caranya kita bilang yang, teman-teman. Kita bisa pakai that, bisa pakai which, bisa pakai who, bisa pakai whom. Nah, walaupun semuanya artinya sama-sama yang, tapi mereka punya perbedaan penggunaan.
Gitu ya. Jadi perbedaannya di sini sebentar ini saya rubah warna dulu ya, warna merah supaya beda dengan tulisan. Nah, jadi that ini benda yang dijelaskan bebas, boleh benda manusia, boleh selain manusia. Nah, yang pasti adalah benda yang dijelaskan dengan that-nya ini itu tidak boleh dipisah satu koma, teman-teman. Jadi nggak boleh ada koma di sini. Ya, kalau misalkan ada koma harus 2 atau 3. Ya, benda yang dijelaskan dengan that-nya. Kalau cuma satu tidak boleh. Benda yang dijelaskan dengan that tidak boleh dipisah oleh satu koma. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada which. Nah, kalau which ini walaupun artinya juga yang ya, teman-teman. Benda yang dijelaskan khusus untuk benda selain manusia. Nggak boleh manusia pakai which, teman-teman. Gitu ya. Kemudian berikutnya who. Sebelumnya saya ingin menjelaskan untuk koma, teman-teman. Nah, which ini biasanya atau umumnya dipakai ketika sebelumnya ada komanya, satu, teman-teman. Walaupun which ini juga boleh tanpa koma. Jadi boleh pakai koma, boleh tidak. Nah, kalau who itu khusus untuk menjelaskan manusia ya. Ataupun hewan nggak apa-apa, teman-teman. Kalau kita sudah tahu jantan betinanya. Itu pakai who nggak apa-apa. Nah, untuk who ini juga boleh pakai koma, boleh juga tidak. Bebas, sama kayak which tadi. Ya, jadi hanya bedanya di benda yang dijelaskan, teman-teman. Dan yang terakhir ada whom. Nah, jadi whom ini benda yang dijelaskan sama kayak who ya, teman-teman. Benda yang dijelaskan khusus benda manusia. Khusus, teman, nggak boleh hewan pakai who, nggak bisa ya. Kemudian sebelumnya itu pakainya boleh pakai koma, boleh tidak. Tapi umumnya pakai kalau whom ini, teman-teman. Nah, terus bedanya sama who apa gitu ya. Bedanya adalah ini kan ada yang saya hitamin, teman-teman, yaitu who, which sama that ini kan saya tebelin hitam ya, sedangkan atau saya bold. Sedangkan yang lain, sedangkan whom itu saya tipisin. Nah, maksudnya adalah yang saya tebelin ini memiliki penggunaan unik ya. Nah, penggunaan uniknya adalah subjek atau objek setelahnya ini wajib teman-teman hapus salah satu alias tidak boleh lengkap. Oke, jadi saya ulangi lagi. Khusus untuk conjunction that, which, sama who yang artinya yang, itu setelahnya tidak boleh lengkap. Harus salah satu teman-teman ada yang hapus. Entah itu subjeknya, entah itu objeknya. Kalau teman-teman misalkan sudah hapus subjeknya, ya objeknya nggak boleh hilang. Tapi kalau misalkan dihapus objeknya, maka subjeknya tidak boleh hilang. Jadi salah satu harus lengkap. Nah, terus bagaimana kalau misalnya predikatnya adalah predikat yang tidak butuh objek? Nah, kalau misalkan kata kerjanya itu termasuk kata kerja yang tidak butuh objek ya, materi kita hari ketiga, teman-teman. Atau predikatnya itu berbentuk pasif. Kan pasif kan nggak boleh punya objek, teman-teman. Nah, jadi memang nggak ada objeknya, otomatis yang harus teman-teman hilangkan adalah subjeknya. Intinya that, which, sama who ini setelahnya harus teman-teman hilangkan salah satu, entah subjek atau objeknya. Kalau misalkan predikatnya tidak butuh objek atau sudah dipasifkan tidak boleh dikasih objek, maka yang harus dihilangkan adalah subjeknya. Jadi that, which, sama who ini bisa langsung diikuti predikat, teman-teman. Seperti itu. Sedangkan untuk whom itu setelahnya wajib ada subjeknya, ya. Nanti yang harus dihilangkan adalah objeknya. Seperti itu. Nah, itu perbedaan that, which, who dengan whom. Walaupun artinya yang, sama-sama yang ya teman-teman, tapi mereka memiliki perbedaan penggunaan seperti itu. Nah, nanti mohon dicatat ya teman-teman yang tadi, karena kalau nggak dicatat nanti takutnya lupa, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kita punya conjunction-nya adjective clause yaitu whose diikuti kata benda, whose noun misalnya whose computer yang artinya yang komputernya. Misalnya lagi whose wife yang istrinya, whose house yang rumahnya, whose cat yang kucingnya, misalnya seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya ada where artinya sebentar, teman-teman. Nah, kemudian ada where artinya di mana, kemudian yang terakhir ada when artinya ketika. Nah, bedanya where sama when miliknya di adjective clause dan juga miliknya adverb clause dan miliknya adjective clause adalah kalau misalnya adjective clause itu sebelumnya itu wajib ada benda yang dijelaskan ya. Misalkan kalau where ya bendanya itu tempat. Misalnya the hospital where bla 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 seperti itu. Atau kalau pakai when ya berarti the year when, jadi tahun ketika seperti itu dan lain-lain.
Gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan yang when sama where miliknya adverb clause itu sebelumnya tidak wajib ada bendanya. Bahkan justru tidak boleh ada benda yang dijelaskan gitu teman-teman. Itu bedanya. Seperti itu. Dan ini adalah conjunction yang dipakai di setiap kata kalimat. Sekali lagi kalau teman-teman mengetahui conjunction ini nanti akan memudahkan kita menghadapi soal dependent clause. Nah, kemudian tadi kan ada beberapa conjunction yang penggunaannya unik ya, teman-teman. Jadi setelahnya subjek sama objeknya itu salah satu harus dihilangkan. Nah, sebenarnya ada conjunction lain selain ini ya, yaitu ini saya tulis, sudah saya rangkumkan, teman-teman. Jadi conjunction ini setelahnya salah satu harus teman-teman hilangkan. Entah itu subjek atau objeknya. Dan kalau predikat setelah conjunctionnya ini atau predikatnya anak kalimat ya, teman-teman, itu tidak butuh objek atau misalnya pasif, itu kan nggak boleh dikasih objek. Maka yang harus teman-teman hilangkan adalah subjeknya. Nah, conjunction itu antara lain yang pertama ada which, who, that yang artinya yang, teman-teman. Oke, kemudian berikutnya ada whose yang diikuti kata benda. Ya, artinya, nah ini artinya sebenarnya ada dua. Kalau miliknya adjective clause yang bendanya, misalkan whose car tadi yang mobilnya, whose friends yang teman-temannya dan lain-lain. Tapi kalau whose noun-nya ini adalah miliknya noun clause, itu nanti artinya bendanya siapa. Jadi misalkan whose house, rumahnya siapa. Whose friends, teman-temannya siapa, seperti itu. Jadi kayak kalimat tanya kalau miliknya noun clause, teman-teman. Kemudian berikutnya ada what artinya apa yang, who artinya siapa yang. Nah, ini miliknya noun clause juga. Pokoknya kalau diartikan itu dia artinya sama kayak kalimat tanya ya, artinya teman-teman. Berarti itu miliknya noun clause. Kemudian berikutnya ada whatever artinya apapun yang, sama whoever artinya siapapun yang. Sama itu juga miliknya noun clause. Seperti itu. Nah, sekarang sebenarnya materinya adverb clause itu di sini saja ya sebenarnya teman-teman. Cuman karena ada kadang itu ada conjunction yang kadang sedikit mengecoh. Nah, nanti saya tunjukkan kenapa kok dia itu mengecoh, teman-teman. Karena ada bab di dalam dependent clause, bab lanjutan ya, teman-teman, yang disebut dengan reduction atau abridgment. Nah, reduction sama abridgment itu dari kata reduce sama abridge, teman-teman. Artinya memendekkan atau mengurangi. Nah, maksudnya adalah dependent clause itu bisa kita pendekkan. Yang awalnya susunannya adalah CSP, conjunction subject predicat, itu dipendekkan bisa. Tanpa mengurangi maknanya atau tanpa menghilangkan atau merubah maknanya, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk memendekkan, setiap anak kalimat ini caranya beda. Nah, sekarang kita kenalan dulu dengan pemendekannya noun clause. Oke. Nah, untuk memendekkan noun clause cukup sederhana, teman-teman, lumayan mudah ya. Jadi yang awalnya susunannya CSP, contoh teman-teman ya. I don't know what I should do. Nah, ini kan anak kalimatnya mulai dari kata what ini ya, teman-teman. What I should do ini adalah anak kalimat atau dependent clause-nya. Jadi CSP. Gitu ya, dia fungsinya sebagai objek dari kata know, dari predikat know, teman-teman. Gitu ya, don't know sebentar. Don't know itu predikatnya, subjeknya adalah I. Nah, karena di dalam anak kalimat atau di dalam CSP-nya itu subjeknya itu sama ya dengan yang di induk kalimat yang nggak pakai conjunction, teman-teman. Nah, otomatis anak kalimatnya bisa kita ringkas, kita pendekkan. Gitu ya. Nah, untuk noun clause cara memendekkannya, subjeknya teman-teman hapus. Karena nggak ada subjek, predikat juga harus hilang. Otomatis should do-nya dirubah menjadi to verb 1. Nah, jadi nanti tinggal conjunction sama to verb 1, teman-teman. Jadinya I don't know what to do. Nah, jadi what to do bukan lagi what I should do. Nah, jadi ini artinya sama dengan yang di atas. Jadi saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, untuk menganalisanya kan ini kalau dianalisa kata per kata kan bingung ya, teman-teman, karena ada conjunction tapi kalimat ini cuman punya satu subjek, satu predikat. Nah, sebenarnya ini cara menganalisanya ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada conjunction-nya noun clause, setelahnya diikuti to verb 1, sudah fix ini analisanya harus ditarik jadi satu. Nggak boleh di kata per kata, dipecah-pecah kata per kata nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Jadi satu kesatuan itu nanti ditarik satu garis, langsung ke fungsinya, yaitu sebagai objek. Seperti itu. Gitu ya. Jadi jangan kaget kalau ada conjunction selain fanboys ya, tiba-tiba subjek predikatnya cuma satu.
Gitu ya. Nah, karena itu sebenarnya sudah dipendekkan teman-teman. Yang awalnya CSP bukan lagi menjadi CSP. Kalau misalkan di noun clause itu nanti jadi conjunction diikuti to verb 1 seperti itu. Nah, tapi sekali lagi ya, untuk pemendekan ini syaratnya adalah subjek di anak kalimat itu harus sama. Kalau beda, contoh seperti ini teman-teman. I don't know what he should do. Saya tidak tahu apa yang dia harus perbuat. Nah, ini kan subjeknya beda ya. Yang di anak kalimat, yang di CSP itu pakai he. Yang di induk kalimat, yang nggak pakai conjunction itu pakainya I. Nah, karena subjeknya beda, tidak bisa kita pendekkan. Jadi mau nggak mau ya panjang seperti ini. Seperti itu. Itu ya teman-teman. Itu adalah caranya memendekkan noun clause. Sekarang kita ke caranya memendekkan adverb clause. Nah, untuk adverb clause ini ada kemiripan dengan noun clause. Jadi kalau dipendekkan conjunction tetap ada, nggak hilang ketika dipendekkan teman-teman. Nah, bedanya adalah di perubahan kata kerjanya. Kalau di noun clause tadi kan to verb 1 ya. Jadi conjunction to verb 1. Tapi kalau di adverb clause ini beda teman-teman. Untuk mengetahui perubahan predikatnya menjadi kata kerja apa gitu ya. Itu teman-teman harus cek predikatnya berupa apa. Kalau predikatnya itu aktif, maka bentuknya akan berubah menjadi conjunction diikuti verb ing. Jadi subjeknya hilang, teman-teman. Contoh ya, misalnya kan kalimat yang urut dulu atau yang lengkap dulu, teman-teman. When Tesla unveiled the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Jadi kalau diartikan, ketika Tesla mengeluarkan Model S pada tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Nah, di situ teman-teman fokus dengan anak kalimatnya ya. Di situ subjeknya sama-sama Tesla. Sama-sama ngomongin Tesla, teman-teman. Otomatis anak kalimat atau CSP-nya bisa kita pendekkan. Nah, karena ini miliknya adverb clause ya, cara memendekkan conjunction harus tetap ada sama kayak di noun clause tadi, teman-teman. Subjek dihapus, kemudian predikatnya karena dia aktif verb 2 ya, teman-teman, maka dirubah jadi verb ing. Jadi tinggal conjunction verb ing. Jadinya when unveiling the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Jadi ketika mengeluarkan Model S di tahun 2012, Tesla memulai atau mengatur standar baru untuk kendaraan listrik. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan conjunction-nya di dalam kalimat ini cuma satu, yaitu when. Maksud saya ada conjunction tapi subjek predikatnya cuma satu. Nah, teman-teman jangan panik karena di sini cara menganalisanya conjunction sama verb ing itu harus ditarik satu garis ya sampai koma, teman-teman. Dia posisinya sebagai keterangan. Jadi dari makna kita menganalisinya. Seperti itu. Itu kalau predikatnya aktif ya, teman-teman. Sekarang kalau predikatnya pasif nih, misalnya when radium was discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Jadi ketika radium ditemukan, radium menjadi sebuah unsur dobrakan atau sebuah unsur pendobrak gitu ya dalam bidang radioterapi. Nah, di situ kan ada predikat di sini yang diomongin sama-sama radium ya, teman-teman. Otomatis anak kalimat bisa kita pendekkan. Nah, di sini predikatnya pasif, was discovered, be verb 3, teman-teman. Nah, cara memendekkannya, subjek dihilangkan, conjunction harus tetap ada ya, nggak boleh hilang, teman-teman. Nah, subjeknya yang dihilangkan, karena sama-sama ngomongin radium, tidak perlu disebutkan lagi juga boleh ya. Kemudian karena tidak ada subjek, maka predikat tidak boleh ada juga. Nah, tapi tetap informasinya harus tetap ada discovered-nya itu. Jadi tinggalkan conjunction sama verb 3-nya saja, teman-teman. Jadinya, when discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Jadi, ketika ditemukan, radium menjadi sebuah unsur pendobrak dalam bidang radioterapi. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi di sini menganalisanya harus dijadikan satu, tidak bisa dipecah-pecah. Jadi ini fungsinya sebagai keterangan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, kalau misalnya predikatnya hanya berupa to be kan nggak punya arti ya teman-teman. Jadi dia nggak bisa aktif, nggak bisa pasif. Nah, karena dia tidak punya arti, maka hilangkan saja. Jadi nanti tinggal conjunction sama informasi di setelahnya to be. Contoh ya teman-teman. When we are in Rome, we should do as the Romans do. Kalau diartikan ketika kita berada di Roma atau ketika kita di Roma, kita harus bersikap sebagaimana orang Roma bersikap. Nah, karena subjeknya sama-sama kita ya, di anak kalimat dan di induk kalimatnya, maka anak kalimat yang pakai conjunction ini bisa kita pendekkan, teman-teman.
Cara memendekkan, subjek teman-teman hilangkan. Nah, karena predikatnya nggak punya arti, hanya berupa to be saja, teman-teman hapus kalian aja. Ya, jadi tinggalkan when sama in Rome-nya saja, teman-teman. Jadinya, when in Rome, we should do as the Romans do. Jadi ketika di Roma, kita sebaiknya bersikap sebagaimana orang Roma bersikap. Seperti itu. Jadi cara menganalisanya ya, itu when in Rome ditarik jadi satu, dia sebagai keterangan. Seperti itu. Jadi nggak bisa dipecah satu kata. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Dan ini sebenarnya saya ambilkan dari proverb atau peribahasa Inggris. Kalau di Indonesia kita punya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi dimanapun kita berada ya kita menghargai aturan atau budaya di tempat tersebut. Seperti itu. Nah itu adalah pemendekan dari adverbial clause. Oke, jadi dilihat predikatnya. Dan conjunction tidak boleh hilang, jadi tetap ada teman-teman. Walaupun subjek predikatnya nanti cuma ada satu. Nah, kemudian yang terakhir ini caranya memendekkan adjective clause. Ini lumayan berbeda, teman-teman. Untuk adjective clause ini paling berbeda dan paling sering keluar kalau di soal structure TOEFL ketika soalnya adalah dependent clause. Nah, untuk adjective clause ini yang bisa dipendekkan hanya ketika conjunction merangkap sekaligus jadi subjek, alias setelahnya diikuti predikat langsung. Dan hanya bisa dilakukan oleh conjunction which, who, sama that yang artinya yang. Nah, nanti setelahnya diikuti predikat langsung. Itu sebenarnya subjeknya nggak hilang ya, teman-teman. Sebenarnya conjunction which with that ini, dia merangkap sekaligus menjadi posisi entah itu subjek, entah itu objek. Seperti itu. Jadi ketika which with that itu merangkap sekaligus jadi subjek, alias dia langsung diikuti predikat, ini bisa kita pendekkan. Dan ketika adjective clause ini kita pendekkan, maka conjunction harus hilang, teman-teman. Jadi harus dihapus ya. Dan karena nggak ada conjunction, otomatis predikatnya juga harus dirubah. Cara merubahnya, teman-teman harus melihat predikatnya. Apakah dia aktif, pasif, atau to be. Karena kalau misalnya predikatnya itu aktif, jadi verb ing, jadi present participle, teman-teman. Ya. Kalau misalnya predikatnya pasif, be verb 3, jadi verb 3 saja atau past participle. Nah, kalau predikatnya hanya berupa to be, maka conjunction hilang, to be juga hilang. Jadi tinggal informasi setelahnya to be-nya itu. Atau namanya disebut dengan apositif. Seperti itu. Atau contoh ya, teman-teman, kita yang aktif dulu, predikatnya yang aktif dulu. Contoh nih, Tesla, which employs over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Jadi Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia dikenal untuk teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Nah, di situ ada which employs, yang mempekerjakan. Berarti aktif ya, yang teman-teman. Maka cara memendekkannya, which teman-teman hapus, employs-nya dijadikan ing. Jadinya Tesla employing over 70,000 individuals worldwide is renowned for its innovative electric vehicle technology. Artinya sama teman-teman. Dan ini nyambung ya dengan materi kita hari ke-6 tentang kata sifat. Ada sebutan namanya participle. Jadi kata sifat yang diciptakan dari kata kerja. Nah sebenarnya kata kerja itu adalah predikat di dalam adjective clause atau anak kalimat yang fungsinya sebagai adjektif teman-teman. Kemudian dipendekkan jadi verb ing. Dia fungsinya tetap adjektif ya. Namanya participle. Dan dia kalau panjang seperti ini namanya participle phrase. Seperti itu. Itu hanya nama. Sebenarnya nama nggak penting ya teman-teman. Yang penting teman-teman tahu kalau itu adalah sifat. Dia menjelaskan kata benda Tesla. Seperti itu. Nah itu ketika predikatnya aktif teman-teman. Sekarang ketika predikatnya pasif. Contoh. Tesla, which was founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Jadi fokus ke which was founded ya teman-teman. Jadi Tesla yang didirikan atau yang dibangun atau yang dimulai pada tahun 2003 itu merevolusioner industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Seperti itu. Nah itu kan yang didirikan. Berarti pasif ya, yang di teman-teman. Cara memendekkan conjunction dihapus, karena dia pasif, tinggalkan verb 3-nya saja. Jadinya, Tesla, founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Artinya sama, Tesla yang dibangun atau dimulai pada tahun 2003, merevolusioner industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Seperti itu.
Nah, yang terakhir kalau predikatnya to be ya, teman-teman. Contohnya adalah Tesla, which is a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Tesla yang merupakan atau yang adalah sebuah pencetus dalam kendaraan listrik, memimpin dalam transportasi berkelanjutan, seperti itu. Nah, karena predikatnya hanya berupa to be, dia nggak punya arti ya, teman-teman, maka which sama is dihapus nggak apa-apa. Tapi komanya jangan dihapus ya, karena komanya penting di situ, teman-teman. Nah, jadinya Tesla, a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Jadi Tesla, sebuah perusahaan pencetus dalam kendaraan listrik, memimpin dalam transportasi berkelanjutan. Nah, jadi sebenarnya apositif itu juga pemendekan dari adjective clause ketika predikatnya to be. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Dan sekali lagi ada tambahan sedikit, teman-teman, untuk adjective clause. Untuk adjective clause ini kalau teman-teman sudah pendekkan menjadi apositif seperti ini ya. Ini boleh, sorry, dan dia menjelaskan benda di subjek. Ini kan Teslanya di subjek ya, teman-teman, posisinya. Nah, kalau benda yang dijelaskan ini di subjek, maka yang sudah teman-teman pendekkan ini boleh dipindah ke depan sendiri atau sebelumnya subjek. Syaratnya dikasih koma ya, teman-teman. Jadi ini boleh teman-teman pindah ke depan, kasih koma itu nggak apa-apa. Seperti itu. Dan itu tadi materi tentang anak kalimat atau dependent clause. Sekarang ke penerapannya ya, teman-teman. Untuk penerapannya kurang lebih seperti ini. Caranya seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is called, subjeknya adalah a legal document. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman ya. Nah, masalahnya adalah kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, entah itu ada predikat gitu ya, atau kalau nggak gitu ada conjunction. Nah, kalau teman-teman mau masukkan predikat atau conjunction di sini, maka harus lengkap CSP. Gitu ya, teman-teman. Jadi carikan CSP. Kalau kita lihat yang alpha di situ ada conjunction that miliknya adjective clause ya, karena sebelumnya ada bendanya, teman-teman. Ini ciri-cirinya adjective clause. Tidak mungkin ini noun clause. Karena kalau CSP-nya ini nanti noun clause, otomatis dua subjeknya. Yang satu adalah subjek berupa legal document ini ya, noun phrase, teman-teman. Diikuti noun clause, noun juga, kata benda juga. Ya, jadi subjek-subjek. Otomatis that-nya ini bukan kata benda, tapi dia ada, maksudnya CSP-nya ini bukan kata benda, teman-teman. Tapi dia adalah kata sifat atau adjective clause. Artinya yang. Seperti itu. Nah, yang alpha ini kemungkinan bisa. Tapi ya teman-teman harus hati-hati ya. Di adjective clause itu, teman-teman juga harus cek predikatnya itu nyambung dengan benda yang dijelaskan. Jadi kalau teman-teman menemukan ada adjective clause, conjunction-nya itu langsung diikuti predikat, maka predikatnya itu sesuaikan dengan benda yang dijelaskan. Kalau benda yang dijelaskan ini tunggal, a legal document kan satu ya, teman-teman. Ada sebuah di situ. Dan dokumennya nggak ada S-nya, berarti dia tunggal. Nah, kalau bendanya satu, harusnya kata kerja di anak kalimat itu pakai SIS. Jadi yang alpha itu salah di pemilihan kata kerjanya, bentuk kata kerjanya, teman-teman. Harusnya that grants pakai S, gitu ya. Jadi yang alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo juga tidak bisa. Kenapa? Karena ini predikat lagi. Nanti predikatnya double. Nggak ada conjunction, kita nggak bisa memasukkan predikat lagi, teman-teman. Kalau yang Charlie ada conjunction that, diikuti subject it, ada predikat grants. Nah, teman-teman tadi saya sampaikan ya, kalau ada conjunction that miliknya adjective clause, ini kan tempatnya adjective clause ya, teman-teman, tidak mungkin diisi noun clause. Karena sebelumnya sudah ada subject, sudah ada noun. Nanti ada dua noun, ada dua subjek, pemborosan subjek jadinya. Jadi ini tempatnya adjective clause. That-nya di sini yang artinya yang, bukan yang artinya bahwa. Seperti itu. Dan yang that yang artinya yang, itu setelahnya tidak boleh lengkap. Alias harus teman-teman hapus salah satu, entah subjeknya, entah objeknya. Sedangkan di sini subjeknya masih ada ya, it. Objeknya juga masih ada, land rights. Nah, jadi yang Charlie tidak bisa, teman-teman, karena pemborosan subjek. Gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang delta. Nah, yang delta ini sebenarnya adalah pemendekan dari adjective clause. Kalau kita panjangkan ya, jadinya adalah that grants. Seperti ini, teman-teman. Nah, that grants itu kan artinya yang memberikan, pakai me, berarti aktif, teman-teman, yang me.
Nah, ketika dipendekkan atau di-reduce atau di-abridge tadi ya, jadinya adalah granting. Seperti jadi participle, present participle, teman-teman. Nah, jadi jawabannya delta nanti kalau dibaca, a legal document granting land rights is called a charter. Jadi sebuah dokumen resmi yang memberikan hak atas tanah atau lahan gitu ya, itu disebut sebuah piagam. Charter itu kalau nggak salah artinya piagam ya teman-teman. Seperti itu. Lanjut ke contoh berikutnya. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata rotate ya, artinya berputar. Subjeknya adalah most planets. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat sudah lengkap teman-teman. Nah, titik-titik ini terletak di dalam dua koma ya. Ada kemungkinan dia miliknya adjective clause, ada kemungkinan juga miliknya adverb clause yang dipindah ke tengah atau di sebelum subjek. Kita cek aja ya. Nah, ternyata di pilihan ABCD conjunction yang dipakai adalah conjunction which, teman-teman. Itu miliknya adjective clause. Kalau yang delta udah pasti salah ya, karena ada subjek lagi, ada predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa. Oke, karena nanti dua subjek, dua predikat tanpa conjunction nggak bisa ya. Jadi antara Alpha, Bravo, atau Charlie. Yang Alpha ada conjunction tapi tidak ada subjek predikat lagi. Jadi Alpha nggak bisa teman-teman. Kalau yang Bravo, di situ ada conjunction which. Nah, dia langsung diikuti predikat. Ya, karena rotates ini kata kerja yang tidak butuh objek teman-teman. Jadi kalau di adjective clause ya, yang artinya yang, which yang artinya yang, itu salah satu harus dihapus. Maka yang harus dihapus adalah subjeknya. Nah, itu sebenarnya bukan subjeknya dihapus ya. Sebenarnya subjeknya jadi satu sama which. Jadi dia rangkap seperti itu. Jadi kemungkinan jawabannya adalah yang Bravo. Kalau yang Charlie di situ ada predikat. Nah, sekali lagi, kalau teman-teman mau pakai conjunction which miliknya adjective clause ya, salah satu setelahnya wajib dihapus entah subjek, entah objek. Nah, karena kata kerja yang dipakai adalah rotate, itu kata kerja yang tidak butuh objek, teman-teman, atau intransitif ya. Maka yang harus dihilangkan adalah subjeknya. Jadi yang Charlie tidak bisa karena ada subjek. Berarti fix jawabannya adalah yang yang Bravo ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, unlike Venus, which rotates clockwise, most planets in the solar system rotate counterclockwise. Jadi tidak seperti planet Venus yang berputar searah jarum jam, sebagian besar planet di di tata surya itu berputar melawan arah jarum jam. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang Bravo. Contoh terakhir, sebentar ada yang bertanya? Mr. Izin tanya, apakah Venus bukan subjek ya? Jawabannya bukan, Miss. Karena di situ ada kata kerja, ada preposisi unlike. Materi kita hari ke-7, preposisi itu merubah kata setelahnya menjadi keterangan atau adverb. Dan keterangan tidak bisa jadi subjek, Miss. Yang bisa jadi subjek antara kata benda atau kata ganti. Atau gerund juga bisa ya. Jadi kata kerja yang dipaksa menjadi kata benda itu namanya gerund. Jadi yang bisa jadi subjek hanya kata benda atau noun sama kata ganti atau pronoun. Seperti itu. Oke, lanjut ke contoh terakhir teman-teman. Caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Di situ ada became ya, bab 2. Subjeknya adalah blood glucose levels, teman-teman. Nah, kemudian nggak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, teman-teman ya. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, kita cek satu persatu boleh di pilihan ABCD ya, teman-teman. Yang alpha ada subjek predikat lagi. Nah, ini nggak bisa ya, karena nggak ada conjunction, teman-teman. Kalau yang Bravo, nah ini ada conjunction subjek predikat. Secara hitung-hitungan ya, karena kalau di dalam kalimat ada lebih dari satu SP, misalkan ada dua nih, harus ada conjunction. Nah, yang Bravo secara hitung-hitungan benar. Nah, kenapa saya sampaikan gitu? Nanti saya jelaskan teman-teman. Yang Charlie itu susunannya juga sama. Conjunction, subjek, predikat. Ya kan? Yang delta di sini yang tidak bisa, teman-teman. Delta ini ada dua predikat. Nah, sedangkan di soal sudah ada satu predikat. Ini nanti predikatnya jadi ada 3, teman-teman. Is, regulate, sama became. Sedangkan kalau di dalam kalimat
predikat ada 3, maka kita butuh 2 conjunction. Gitu ya, sedangkan conjunctionnya cuma 1, jadi yang delta tidak bisa. Nah, jadi jawabannya antara Bravo atau Charlie. Bedanya apa? Yang Bravo, since insulin regulates, ini dia adalah menjadi adverb clause. Artinya since-nya itu karena, teman-teman. Sedangkan that, di sini karena dia tempatnya di paling depan ya, sebelumnya nggak ada kata benda, berarti that-nya ini bukan yang artinya yang, teman-teman. Tapi that-nya ini yang artinya bahwa. Nah, miliknya noun clause seperti itu. Nah, kita cek aja titik-titik itu letaknya di mana. Nah, titik-titik ini terletak di sebelumnya predikat ya, teman-teman. Ini berarti tempatnya subjek. Jadi nanti di titik-titik ini, maaf teman-teman. Di titik-titik ini sampai kata levels, itu nanti jadi subjek. CSP-nya ini nanti jadi subjek, teman-teman. Oke, jadi kita butuhnya noun clause seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang Charlie ya. Kalau yang Delta nanti nggak bisa karena adverb clause kalau ditaruh di depan sendiri harus ada komanya di situ, setelah komanya. Setelah titik-titik maksud saya. Itu harus ada komanya. Sedangkan di situ tidak ada komanya. Jadi nggak bisa. Karena nanti blood glucose level ini jadi objeknya regulate, teman-teman. Regulate itu artinya mengatur, dia butuh objek ya. Seperti itu. Jadi kalau kita pilih yang Bravo, kita nanti akan kehilangan subjek dari induk kalimat atau kehilangan subjeknya seluruh kalimat seperti itu. Gitu ya. Jadi jawabannya yang Bravo. Nanti kalau dibaca, that insulin regulates blood glucose levels once poorly understood became evident with clinical trials in diabetic patients. Jadi kalau diartikan bahwa insulin mengatur kadar glukosa darah yang dulunya dipahami dengan sangat buruk atau tidak dipahami gitu ya, yang dulunya tidak banyak dipahami, dulu itu nggak diketahui gitu ya, itu menjadi jelas atau menjadi diketahui dengan percobaan-percobaan klinis pada pasien-pasien diabetes seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang Charlie seperti itu. Nah, sekarang giliran teman-teman ya. Seperti biasa, teman-teman coba dulu di latihan soal, sebisanya dulu nggak apa-apa, nanti kita bahas bareng ya, teman-teman. Silahkan di sini ada satu soal, jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Alfa sepertinya semua menjawab alfa. Mari kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada predikat is indicated ya, teman-teman. Subjeknya, nah ini belum ada kata benda. Artinya di sini kita butuh subjek, teman-teman. Kemudian, nah setelah predikat is indicated ada conjunction by the fact that, teman-teman. Subjeknya adalah sleep deprivation, ya. Predikatnya adalah leads to. Nggak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti di sini kita kehilangan subjek saja. Nah, kebetulan di pilihan ABCD, entah itu ada predikat atau ada conjunction. Nah, jadi carikan sekalian yang CSP, teman-teman. Yang mana fungsinya nanti jadi subjek atau sebutannya noun clause. Ya, noun clause itu kan fungsinya kalau nggak sebagai subjek, ya sebagai objek. Gitu ya, carikan noun clause, teman-teman. Yang alpha, di situ ada conjunctionnya noun clause ya. That ini, teman-teman, artinya bahwa subjeknya itu kata benda sleep. Ada predikat is, jadi kemungkinan jawabannya yang alpha. Kita tahan dulu. Kalau yang Bravo ada conjunction tapi miliknya adverb clause, nggak bisa, kita butuhnya subjek ya teman-teman. Kalau yang Charlie, nah ini sebenarnya ada subjek. Sleep ini subjek teman-teman, that is-nya itu miliknya adjective clause. Jadi kemungkinan Charlie juga bisa. Oke, kalau yang Delta ada subjek predikat lagi, tidak ada conjunction lagi. Nanti kan predikatnya jadi 3 ya. Sedangkan conjunction-nya cuma 1, jadi nggak bisa teman-teman. Pemborosan predikat nanti. Nah, jadi jawabannya antara Alpha sama Charlie. Dua-duanya punya subjek, teman-teman. Nah, mau nggak mau, ini cara satu-satunya adalah dengan mengartikan. Nah, kita coba dulu yang Alpha, kita masukkan ke titik-titik ya. Nanti kalau diartikan bahwa
tidur itu penting untuk fungsi kognitif ditandai atau diindikasikan oleh fakta bahwa kekurangan tidur itu membawa pada defisit ingatan atau penurunan daya ingat seperti itu. Itu kalau yang alfa ya. Kalau yang Charlie, tidur yang penting untuk fungsi kognitif ditandai. Nah, masa tidur ditandai, teman-teman? Jadi otomatis Charlie ini secara makna nggak nyambung ya atau nggak masuk akal seperti itu. Berarti fix jawabannya adalah yang alfa seperti itu. Nanti kalau dibaca tadi ya, that sleep is critical for cognitive function is indicated by the fact that sleep deprivation leads to memory deficit. Jadi bahwa tidur itu penting untuk fungsi kognitif itu didukung gitu ya atau ditandai oleh fakta bahwa eh, kesusahan tidur atau kekurangan tidur itu membawa pada penurunan ingatan, penurunan daya ingat seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Teman-teman boleh di chat. Lalu kita bahas bersama. Jangan ada kesalahan teman-teman. Saya lihat ada jawaban alfa, bravo, dan juga delta. Mari kita cek bersama. Dicari dulu predikat di soal. Teman-teman cek dari depan ke belakang. Di situ ada kata ranges in ya. Kalau teman-teman menemukan ada range in itu predikat teman-teman. Subjeknya adalah oceanic plankton. Kemudian ini verb 3 ya. Teman-teman nggak bisa jadi predikat. Nah, tapi di situ ada predikat lagi yaitu may extend. Nah, berarti di sini kita butuh subjek sama conjunction ya, miliknya may extend ini. Carikan ABCD yang conjunction subject, teman-teman. Yang alpha, nah ini conjunction which itu setelahnya salah satu harus hilang. Nah, perlu teman-teman ketahui extend itu artinya membentang ya. Dia kata kerja yang tidak butuh objek, teman-teman. Jadi tidak boleh dikasih subjek karena salah satu kan harus hilang. Kalau kata kerjanya tidak butuh objek, yang harus hilang adalah subjeknya. Jadi yang alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo, whose tentacles, nah ini conjunction yang salah satu setelahnya harus hilang ya. Whose diikuti kata benda tadi, teman-teman. Jadi kemungkinan jawabannya bravo, karena may extend itu dia adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Jadi yang harus hilang adalah subjeknya. Nah, jadi kalau ada whose diikuti kata benda, salah satu setelahnya harus hilang. Jadi kemungkinan jawabannya bravo ini, teman-teman ya. Kalau yang Charlie di situ ada preposisi diikuti kata benda, jadi keterangan. Sedangkan kita butuhnya conjunction sama kata benda atau conjunction sama subjek. Entah itu kata benda atau kata ganti. Jadi yang Charlie tidak bisa, teman-teman. Kalau yang delta di situ ada conjunction which, nah tapi ada predikat lagi. Nanti pemborosan predikat ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, oceanic plankton ranges in size from nanoplankton measured in micrometers to jellyfish whose tentacles may extend over 100 feet. Jadi plankton lautan atau planktonnya laut gitu ya teman-teman, itu beragam dalam atau secara ukuran dari nanoplankton yang berukuran atau yang diukur dalam satuan mikrometer hingga ubur-ubur yang tentakelnya itu bisa membentang lebih dari 100 kaki. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah, kita ke error analysis ya, teman-teman. Tapi ini bab dependent clause. Teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, sepertinya sudah habis. Dan saya lihat
Teman-teman menjawab alfa, alfa sepertinya semua menjawab alfa ya. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada. Nah, jawabannya adalah yang alfa ya, teman-teman. Karena conjunction word itu setelahnya tidak boleh lengkap. Dan predikat is itu tidak butuh objek, teman-teman. Is itu nggak punya arti ya. Kalau nggak punya arti ya kita nggak bisa tahu itu butuh objek atau tidak. Jadi dianggap tidak butuh objek. Jadi yang harus hilang adalah subjeknya. Oke, jadi yang salah atau jawabannya adalah yang alfa. Ya, betul sekali. Jadi harusnya it-nya kita hapus ya. Ini adalah penambahan kata yang tidak perlu. Jadi kalimat yang benar, most of what is now California became a state during the gold rush era of the mid 1800s. Jadi sebagian besar dari apa yang sekarang ini adalah California itu menjadi sebuah negara bagian selama peristiwa atau zaman gold rush ya, teman-teman. Dari pertengahan tahun 1800-an. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor 7. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Charlie harus ada to be was. Oke, mari kita cek bersama ya. Di situ, ya betul sekali. Ternyata sudah dijawab oleh Miss Yuni ya. Nah, jadi Walt Whitman was an American poet in the 1800s. Who ini kan ada conjunction ya, teman-teman. Sedangkan di sebelumnya ada predikat. Setelah who ini tidak ada predikat sama sekali. Jadi noun ini harusnya diisi sebagai predikat. Jadi harusnya di situ di tengah-tengahnya dikasih was ya, menjelaskan kata benda an American poet ini, teman-teman. Seperti atau kalau nggak gitu, who-nya teman-teman hapus juga nggak apa-apa. Jadi kan who was known itu kalau dipendekkan atau di reduction ya, teman-teman. Itu jadi karena dia pasif, conjunction hilang, adjective clause, teman-teman. Kalau dipendekkan conjunction hilang, predikatnya kalau pasif dirubah jadi verb 3 saja. Nah, jadi ada dua cara membenarkan ya. Teman-teman boleh tambahkan was di tengah-tengah. Atau kalau sudah dipendekkan, who-nya teman-teman hapus saja. Jadi tinggal known saja. Oke, jadi kalimat sorry ini who was ya, atau who is juga bisa sih. Kalau kalau kita ngomongin fakta ya teman-teman, mengomongkan fakta pakai present nggak masalah, karena ini kan ngomongin tokoh seperti itu. Nah, jadi kalau dibaca, Walt Whitman was an American poet in the 1800s who is known atau who is known juga bisa, atau known saja juga bisa, for writing Leaves of Grass. Jadi Walt Whitman adalah seorang penyair atau pujangga dari Amerika pada tahun 1800-an yang dikenal atau yang terkenal atas atau untuk telah menulis gitu ya, Leaves of Grass karyanya seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik di sebentar, teman-teman. Predikatnya berarti pakai was. Ya, kalau yang pakai Whitman itu pakainya was ya, teman-teman. Seperti itu. Pakai is sebenarnya juga boleh. Jadi kalau ngomongin fakta, ini kan ngomongin fakta ya, teman-teman. Apa namanya pakai is nggak ada masalah, teman-teman. Jadi Walt Whitman is an American poet. Oh, tapi di sini ada ininya ya, ada apa namanya? Keterangan waktunya. Jadi ini pakainya was, tapi setelahnya pakai is nggak apa-apa, karena dia dikenal sampai sekarang seperti itu. Pakai has been juga bisa. Maksud saya itu sebagai predikat ya, Sir. Betul. Jadi kalau teman-teman menemukan keluarganya to be ya, teman-teman, entah itu is, entah itu kalau M nggak mungkin di TOEFL structure ada M nggak mungkin, tapi dia juga keluarganya to be. Kemudian ada was, kemudian ada were, kemudian ada apa lagi are ya. Fix ini adalah predikat. Jadi kalau teman-teman menemukan ini, itu sudah pasti mereka predikat. Seperti itu. Nggak mungkin bukan teman-teman. Itu kalau teman-teman sudah menemukan is, menemukan was, are, atau were, itu sudah fix dia adalah predikat 100%. Seperti itu. Gitu ya.
Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Teman-teman bikin di chat dan saya lihat ada jawaban Bravo, Bravo. Sepertinya semua menjawab Bravo. Ada juga B ini kalimat fakta jadi pakai verb ICS. Nah, bisa jadi kita cek ya, teman-teman. Ada dua kemungkinan, teman-teman. Cara menjawabnya ada dua kemungkinan ya. Oke, jadi gini, tapi benar jawabannya Bravo. Tapi untuk membenarkannya ada dua kemungkinan, teman-teman. Jadi Mars has thin air. Ini has sudah benar karena menjelaskan kata benda Mars. Ini nama ya. Dia planet, teman-teman, planet Mars. Dia cuma satu ya, makanya pakainya has, pakai verb SES. Jadi yang alpha nggak ada masalah. Thin itu kata sifat menjelaskan kata benda air. Nah, kemudian setelahnya ada conjunction titik koma atau semicolon ya. Hence itu keterangan teman-teman artinya oleh karena itu seperti itu. Any meteorite. Nah, di sini ya, any meteorite that encounter ini verb 3. Nah, jadi untuk membenarkannya ada dua cara. Kalau teman-teman tetap mau pakai that, itu setelahnya that-nya atau sebelumnya encounter harus dikasih to be. Jadi harusnya any meteorite that is encountered seperti itu. Gitu ya. Atau kalau teman-teman mau, tapi kalau pakai it ini tetap, mohon maaf ini tetap salah ya teman-teman. Kalau kita pakai it, karena ini lampau, padahal ini ngomongin fakta. Jadi mohon maaf ini nanti saya hapus yang kedua ya. Yang that it encounter ini harusnya that it encounters. Seperti itu, harusnya ya. Seperti itu teman-teman. Jadi yang kedua, alternatif yang kedua ini jangan dipakai ya teman-teman. Karena tetap salah, nanti dia lampau jadinya. Kemudian kalau, nah teman-teman juga boleh ini dihapus, that-nya. Jadi ada dua cara membenarkan, boleh pakai is di sini, jadi pasif nanti ya. That is encountered, adjective clause. Nah karena pasif, be verb 3, cara memendekkan conjunction hilang, to be hilang. Jadi tinggal verb 3-nya saja. Nah gitu ya teman-teman. Jadi nanti kalau dibaca, bisa Mars has thin air, hence any meteoroid that is encountered hits its surface unimpeded. Jadi kalau diartikan kurang lebih, planet Mars itu memiliki udara yang tipis atau atmosfer yang tipis. Oleh karenanya, meteoroid apapun yang ditemui, maksudnya yang ditemui oleh planet Mars, itu menabrak permukaannya tanpa dilindungi, tanpa terhalang. Seperti itu. Ya, jadi bisa that is encountered karena menjelaskan meteoroid ya, teman-teman. Tunggal, jadi that is encounter. Atau kalau sudah dipendekkan, that is dihapus. Jadi tinggal encounter aja. Ada dua cara membenarkan. Dua-duanya boleh, teman-teman. Cuman yang tengah ini ya, yang agak mengganjal ini salah, teman-teman. Mau jangan dipakai ya, yang kedua ini. Oke, lanjut lagi. Ini saya coret dulu aja. Ini ya, ini jangan dipakai, teman-teman. Ini menyesatkan, I'm sorry. Nanti saya hapus. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Saya lihat teman-teman menjawab delta, delta, delta. Sepertinya semuanya menjawab delta. Oke, kita cek bersama ya. Oke, sebenarnya teman-teman sudah terbiasa nih, sudah mulai terbiasa nih. Ya, jawabannya delta. Teman-teman dari melihatnya aja udah keliru ya. Ada conjunction tapi setelahnya tidak ada predikat. Ini miliknya adjective clause.
Nah, setelahnya kalau nggak ada predikat ya nggak boleh ada conjunction-nya. Karena di adjective clause itu kalau kita pendekkan, itu beda dengan jenis klausa yang lainnya. Adjective clause itu kalau dipendekkan conjunction-nya ikut hilang, teman-teman. Seperti itu. Sedangkan di sini ada conjunction tapi setelahnya pakai verb 3. Nah, ini membenarkannya ada dua cara ya. Karena dia menjelaskan ini ya, menjelaskan genetic material, maka pakainya which is known seperti itu. Atau building blocks-nya ya, tergantung yang dijelaskan secara makna ya, teman-teman. Kalau yang dijelaskan building blocks berarti which are known seperti itu. Atau kalau dipendekkan which-nya teman-teman hapus aja. Seperti itu. Jadi ada dua cara membenarkan, tambahkan to be atau pakainya is ya. Berarti ini yang dijelaskan material ini, teman-teman. Oke, atau kalau dipendekkan bisa which-nya dihapus saja. Jadi tinggal known-nya saja. Jadi kalimat yang benar, DNA is composed of the building blocks of genetic material which is known atau material known as nucleotides. Kalau diartikan DNA adalah DNA tersusun dari building blocks itu berarti penyusun-penyusun materi genetik yang dikenal sebagai nucleotides. Seperti itu. Berarti ini harusnya pakainya R ya teman-teman. Karena yang dijelaskan adalah building blocks ternyata. Jadi penyusun-penyusun materi genetik. Berarti kan jamak ya. Yang dikenal sebagai nucleotides. Jadi sorry guys, ini harusnya which are known. Seperti itu. Lanjut ke nomor terakhir teman-teman. Silahkan dicoba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Saya lihat ada jawaban bravo, 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 bravo. Sepertinya semua teman-teman menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, a major concern. Gak ada masalah ya. Major itu kata sifat artinya besar, teman-teman. Concern kata bendanya. Di sini artinya perhatian atau kekhawatiran juga bisa. Seperti itu. For central banks is inflation. The process which sebentar kayaknya di sini ya nih teman-teman. Which ya betul sekali. Jawabannya adalah yang bravo ya. Alasannya adalah predikat yang dipakai adalah rises. Nah, bedakan rise dengan raise ya teman-teman. Rise dengan raise. Nah, bedanya adalah rise itu kata kerja yang tidak butuh objek atau intransitif. Intransitif ya, tidak butuh objek teman-teman. Sedangkan untuk raise itu dia butuh objek atau transitif. Nah, kemudian kalau kita mau pakai adjective clause, ini kan konjungsinya adjective clause ya, menjelaskan kata benda proses, teman-teman. Nah, ini setelahnya salah satu harus hilang, entah subjeknya, entah objeknya. Sedangkan rise ini tidak butuh objek, teman-teman. Jadi yang harus dihilangkan harusnya adalah subjeknya. Tapi di situ ada subjeknya. Nah, tapi subjeknya nggak digaris bawahi ya. Yang digaris bawahi adalah conjunction-nya. Jadi yang salah adalah penggunaan conjunction-nya. Nah, ini cara membenarkannya ada dua ya. Teman-teman boleh ganti which-nya itu pakai how. Sebentar, how itu the process how. Iya pakai, tapi nggak umum ya teman-teman. Yang umum itu pakai by which. Atau proses itu pakainya by which gitu ya. Jadi di tengah-tengahnya kita tambahkan kata by. Jadi kalimat yang benar, a major concern for central banks is inflation. The process by which the general level of prices for goods and services rises, subsequently eroding purchasing power. Jadi kalau diartikan perhatian utama atau perhatian besar bagi bank-bank sentral adalah inflasi. Proses yang oleh proses tersebut atau yang dengan proses tersebut tingkat harga secara umum untuk barang dan jasa itu naik. Yang lama-kelamaan itu mengerosi atau menggerus gitu ya teman-teman, daya beli. Seperti itu. Karena barang kan makin mahal ya, jadi akhirnya daya beli masyarakat turun seperti itu.
Dan kurang lebih itu tadi teman-teman mengenai bab dependent clause ya. Bab yang termasuk paling sulit tapi paling sering keluar salah satunya di soal structure TOEFL. Tapi saya yakin ketika teman-teman nanti sering-sering latihan akan mudah. Jadi motivasi saya buat teman-teman harap sering-sering latihan ya teman-teman. Nanti kalau ada apapun tanyakan. Nah sambil saya absen, siapa tahu teman-teman ada pertanyaan boleh di unmute. Atau kalau teman-teman mau tulis juga nggak apa-apa, silakan jangan sungkan-sungkan teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen teman-teman. Makin pusing, Mister. Nanti kalau terbiasa lah enak, Mister Arwidia. Jadi saran saya dibiasakan saja. Memang awalnya pusing karena baru pertama kenal. Dah buat ini ya, buat gambaran untuk teman-teman. Klausa ini kalau kita bahas di kampung Inggris teman-teman, itu dibahas dalam waktu 1 bulan full. 1 bulan ya. Sedangkan kita itu membahasnya itu hanya dalam 1 pertemuan. Nggak sampai 2 jam teman-teman. Jadi bisa dibilang materi 1 bulan tentunya sudah saya pilihin ya. Materi apa aja yang keluar di soal structure TOEFL. Seperti itu. Dan tips-tipsnya contohnya tadi mengenali conjunction yang penggunaannya itu unik gitu teman-teman. Seperti itu. Minta contoh soal latihan yang banyak dong Sir. Nah, yang komplit diselesaikan dulu ya. Nanti kalau atau Mister ya, nanti kalau sudah selesai boleh japri lagi atau boleh di grup yang TOEFL ITP yang bukan dari lembaga ya. Nanti teman-teman chat aja di situ, nanti saya berikan di grup tersebut. Sir, berapa persen ya kira-kira soal tentang conjunction klausa ini? Nah, untuk presentase ya teman-teman. Mungkin sekitar kalau misalkan pertanyaannya atau soal yang mengenai tentang conjunction ini bisa sampai 25 sampai 40%. Gitu ya, teman-teman. Jadi itu persentasenya. Jadi kurang lebih 25%. Jadi bisa dibilang 1/4 dari 40 soal. Berarti 10 soal. Sampai 40%-nya berarti hampir 20 soal. Jadi sekitar 10 sampai 20 soal itu semuanya berhubungan dengan clause atau dependent clause ini. Gitu ya, teman-teman. Tapi sekali lagi, kalau sudah terbiasa enak kok. Belum ada coach penjelasan. Alhamdulillah. Penjelasan sudah jelas, hanya butuh latihan. Semangat ya, teman-teman. Ditambah sesi lagi, Mister. Boleh. Menurutku lebih mudah yang ini, Sir. Lah tadi ada error juga, Mas Sutri ya. Jadi nomor 6 tadi kan ada error juga, gitu. Nah, pokoknya kalau teman-teman sudah terbiasa tuh mungkin teman-teman nggak ngerasakan ya. Mungkin teman-teman kayak rasanya sulit, sulit, sulit gitu. Tapi sebenarnya ketika teman-teman nanti terbiasa itu kayak kayak apa ya? Kayak nggak sesulit ketika pertama kali ketemu. Memang harus sering-sering ketemu, teman-teman. Untuk maksudnya sering-sering latihan. Teman-teman harus terekspos lebih ke latihan-latihan soalnya supaya eh, apa ya? Menggali kembali atau apa teman-teman? Mengeksplor kembali gitu ya. Materi-materi yang sebelumnya sudah teman-teman pelajari beserta vocab-vocab yang teman-teman sudah kumpulkan seperti itu. Menurutku materi dari chapter 6 sampai sekarang betul mulai bab frasa itu makin sulit, Mas. Jadi makanya di hari sebelumnya itu waktu teman-teman belajar double komparatif itu kan enak ya soalnya teman-teman. Terus saya sampaikan, nah mulai besok itu kita sulit lagi teman-teman seperti itu. Nah, tapi untuk bab 10 ini struktur sudah selesai. Jadi teman-teman tinggal praktekkan ke latihan-latihan aja. Banyak-banyak latihan aja, teman-teman. Mister mungkin punya bank soal yang banyak dan berkenan riset dan dibahas di kelas. Saya punya paket lengkap ya teman-teman. Sudah saya buatkan juga, sudah saya pilihkan juga kira-kira yang mirip dengan tesnya. Itu jadi kalau misalkan bocoran soal dari ITS itu sebenarnya dibagikan. Kalau teman-teman mau nyari di internet itu banyak ya soal-soal asli ITS teman-teman yang dibocorkan sama orang Cina. Tapi itu tahun 19 berapa gitu sampai tahun 2006 soal-soal ITS yang dibocorkan teman-teman itu banyak sekali. Kalau di print itu tebel banget teman-teman bukunya.
Jadi kayak kumpulan-kumpulan soal gitu. Tapi soal asli dari ITS seperti itu. Tapi ada beberapa soal yang sekarang itu masih keluar teman-teman. Cuman ya diacak gitu ya. Nggak semua satu paket keluar plek itu enggak. Sama ITS-nya itu diacak lagi. Seperti itu. Dan sudah saya pilihkan kira-kira soal yang cara mengerjakannya sama itu yang mana. Nah, nanti ketika materi sudah selesai saya akan berikan ke teman-teman gitu ya untuk eh, apa namanya paket lengkap tersebut. Iya betul sekali, Mr. Yana. Saya juga dulu ngerasanya gitu teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa saya tuh kayak tertantang. Misalkan gini, awalnya kan sulit ya, memang pusing gitu. Kok gini? Oh ternyata ada bab ini lagi, ada bab ini lagi yang ternyata saya nggak tahu gitu. Tapi ketika ketika sudah latihan, 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 lama-lama kayak, bener ya ternyata saya. Kok jadi ketantang gitu, kayak kayak asik gitu teman-teman. Akhirnya nyobain lagi, nyobain lagi, nyobain lagi. Jadi seneng, semakin benar itu kayak kita termotivasi untuk nyari lagi, soal lagi gitu. Dan nanti kalau teman-teman misalkan sudah menyelesaikan yang di komplit itu, japri aja atau di grup TOEFL ITP nanti saya berikan lagi untuk latihan. Misalkan teman-teman request soal untuk yang bab 10 misalnya, dependent clause. Nanti saya kirimkan seperti itu. Beserta pembahasannya tentunya ya. Tadi sudah saya absen teman-teman. Jadi sudah saya absen tadi. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Semangat ya teman-teman. Struktur kita sudah selesai. Besok kita akan kenalan dengan listening. Insya Allah ya teman-teman. Dan besoknya lagi masih di listening juga. Pokoknya kita tinggal listening sama reading. Seperti itu. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Dan terima kasih juga atas keaktifan dan partisipasi teman-teman. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. And I'll see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good night guys.